Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 2 sedang di Dadaha akan menuju ke rumah potong PT Taman Sari Berkah Sejahtera. Yuk ikutin keseruannya. Hai guys, sekarang kita udah ada di lokasinya. Sekarang kita lagi nunggu dari pihak PT ini, oke? Sambutan saya pertama-tama terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah datang ke sini. Ada rencana ataupun ada keinginan untuk menimba ilmu, gitu. Meskipun sebetulnya saya juga sebetulnya kalau untuk terkait ilmu ya banyak belajar justru dari universitas. Dan alhamdulillah sebetulnya dengan pihak Unsil juga, karena saya juga alumni, kemudian juga banyak rekan-rekan yang jadi pengurus juga di sana. Alhamdulillah masih terjalin lah gitu. Cuman MOU-nya saja mungkin ditunggu ya. Baru kemarin dari prodi agroteknologi. Agroteknologi itu juga hasil maksa. Itu kan lebih menjurus gitu ya kan pertanian. Kalau politik ke ini tuh agak jauh gitu Pak. Sebetulnya ada sih, karena memang kuasai pangan maka kita kuasai masyarakatnya. Nah, harus susah. Mungkin untuk pertama kalau latar belakang atau background perusahaannya seperti apa mungkin Bapak bisa diceritakan. Terkait histori berarti ya? Ya historis ini. Oke, jadi kalau untuk histori perusahaan juga memang ini agak sedikit unik ya. Jadi awal mula perusahaan ini didirikan sebetulnya pendirinya itu adalah seorang guru, yaitu guru Madrasah Aliyah, yang dimana beliau sering melihat mungkin pada saat itu masa sulit ya, zaman sebelum Orba, di mana masyarakat kesulitan untuk mengenyam pendidikan gitu. Banyak yatim piatu yang contohnya tidak mendapatkan pendidikan yang harusnya bisa mereka dapatkan gitu. Nah, dari semangat ingin membantu orang lain, terutama di lingkungannya, jadi banyak yatim yang tidak bisa bersekolah dan sebagainya gitu. Akhirnya beliau berinisiatif untuk membuka usaha awalnya gitu. Jadi dengan membuka berjualan ayam setelah selesai bekerja sebagai guru di sekolah, kemudian sorenya berjualan ayam gitu. Nah, alhamdulillah mungkin keberkahannya di sana, beliau menyisihkan dari penghasilan tersebut untuk membiayai anak-anak yang yatim piatu yang tidak bisa bersekolah, membuat program beasiswa gitu. Kalau untuk saya sendiri kan bapak saya kan lama juga ya ambil yang dari sini ya. Untuk saya sendiri untuk bapak saya membantu ya Pak. Saya kan ada yang nganterin ke sana. Sebagai salah satu strategi lah. Supaya lebih membantu, tidak merepotkan ke customer juga. Oke, mungkin kita lebih ke dalam lagi Bapak. Boleh. Ayo. Untuk jumlah karyawannya Bapak bagaimana? Oke, untuk jumlah karyawan 327 untuk Taman Sari saja ya. Karena kita sebetulnya ada ini holding perusahaan company. atau Ya, lebih ke anak? Ini lebih ke perusahaannya secara hukumnya. Kita sebetulnya ada di holding company itu beberapa perusahaan. Oke, bisa diterangkan mungkin ya sedikit berkenaan dengan proses produksi gitu ya. Ini apakah ada pihak lain atau pihak ketiga gitu ya, misalkan ayam potongnya di mana, dipotongnya di sini, pakannya dari pihak lain atau seperti apa Pak kalau di sini produksinya gitu? Oke, kalau produksi sebetulnya di sini murni di sini semua ya, kecuali untuk bahan baku memang kita ngambilnya dari luar kota. Ada yang dari Jawa Tengah, kadang dari Jawa Timur. Pakan itu ya, dalam artian pakan? Bukan, ayamnya. Oh, ayamnya. Ayam hidupnya. Ini kan berhubungan dengan politik ya, tema kita politik Betul, Pak. betul. Kira-kira ada kebijakan atau langkah mungkin daripada pemerintah gitu ya, yang menengahi dan lain-lain itu berkenaan dengan tersebut, atau mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah justru tidak saling menguntungkan, jadi ada salah satu pihak ya, entah itu pihak perusahaan atau pihak petaninya dan lain-lain. Ya sebetulnya kan kalau mau jujur-jujuran gitu, sekarang terkait kebijakan, contohnya antar pengusaha dan dinas, gitu, stakeholder yang ada di atas lah, untuk di pemerintahan gitu. Sebetulnya kan ada keterkaitan bahkan dengan pengusaha-pengusaha yang lebih besar ya. Gitu. Jadi ada gurita-gurita Ya. gitu ya. Kenapa saya mengawali dari kuasai makanannya, maka kita kuasai masyarakatnya. Oke. Nah sebetulnya itu juga harus hati-hati gitu. Sebetulnya yang menguasai pakan di Indonesia itu siapa? Termasuk untuk varietas ayam
Untuk sekarang kan varietas ayam itu dipegang oleh Java. Oh, Java Food ya? Java Food. Oke. Dan Java Food itu adalah sebetulnya untuk prosesnya. Dan mereka kan menguasai dari hulu ke hilir. Dari ujung sampai ujung ya. sampai ke ujung. Gitu. Nah, kemudian juga untuk DOC di kita itu sebetulnya terbatas kan. Ini mohon maaf, apa saya kurang ngerti DOC itu. DOC itu anakan. Oh. Anakan ayam di kita itu sebetulnya kan terbatas di Indonesia. Siapa yang membatasi dari negara mana dan sebagainya lah. Oh, iya, itu kan iya. ada kebijakan regulasi di sana. Ya, kalau terlalu banyak mungkin ada sesuatu yang diuntungkan atau dirugikannya gitu ya. Sebenarnya terlalu menguntungkan Indonesia mungkin. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu besar lah, minimalnya masih bisa kita untuk jadikan bisnis gitu dari luar. Jadi sebetulnya ada kebijakan-kebijakan seperti hal tersebut gitu kan. Boleh dibilang sebetulnya itu jangan-jangan hanya konspirasi, tapi di dunia politik kan memang memerlukan Hal-hal nyata gitu ya. hal nyata, tapi juga kita harus berpikir secara konspirasi. Seperti halnya kenapa saya membicarakan tentang konspirasi, karena justru konspirasi itu yang membuat kita hidup ya, seperti istilahnya ada dua kambing gitu ya, dua kambing yang satu konspirasi gitu, pemikirannya yang satu tidak realistis. Iya, betul. Ketika melihat semak-semak bergoyang, mungkin yang satu itu ini ada macan gitu. Otaknya konspirasi, jangan-jangan ketika goyang seperti itu ada macan dan sebagainya. Dan yang satu juga apatis ataupun terlalu realistis gitu, ingin membuktikan bahwa itu benar-benar ada macan. Ternyata begitu dilihat ada macannya. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya dengan menggali beberapa informasi gitu, ataupun data, ya sebetulnya kenyataannya memang seperti itu. Untuk ya banyak hal lah gitu, terkait makanan, bukan hanya makanan, mungkin juga terkait mineral dan sebagainya gitu. Kalau kita menguasai sumber dayanya, maka kita kuasai negara. Nah, itu kan secara politik pasti orang-orang politik tahu lah. Iya. Nah, jangan-jangan Indonesia saat ini seperti itu. Oke. Ada yang menguasai makanannya, ada yang menguasai sumber daya alamnya. Kalau bukan orang Indonesia yang menguasainya, jangan. Ini masalahnya siapa sih sebetulnya yang berada di balik ini semua? Kan ada. Ini sih, harusnya kita mungkin ya yang orang Indonesia ini ya mempunyai kesadaran lebih gitu Nah, ya. Tanggung jawab teman-teman yang nantinya mungkin akan berkiprah ya di dunia Amin, politik, Bang, doakan saja. khususnya gitu. Ya minimalnya ada rasa kecintaan terhadap NKRI, kemudian juga memiliki kapasitas yang terus ditingkatkan. Ya, tadi gitu, kita tidak bisa merubah dengan kapasitas yang biasa-biasa saja. Oke. Karena untuk membuat kebaikan tidak perlu jadi tokoh keagamaan saja. Harus Pak. Tapi seorang pemimpin ataupun seorang wakil rakyat bisa merubah ataupun melakukan kebaikan perubahan di masyarakat dengan penanya. Dalam historisnya mungkin Pak, apakah ada gitu ya? Selain saya ingin hanya mengerucutkan saja dari yang Bapak sampaikan itu, apakah ada gitu kebijakan daripada pemerintah yang mungkin secara langsung ini ya berdampak terhadap perusahaan, misalkan pembatasan pupuk atau pajaknya disusahkan, atau mungkin regulasi perizinannya ribet dan lain-lain. Ada nggak Pak dalam historisnya Pak? Ya, dan ini saya sudah sampaikan juga di Musrembang. Di Musrembang sebelumnya dengan Pak PJ dengan Pak Yusuf dulu sebelumnya, ya. bahwa saya minta kalau memang ada support dari pemerintah itu untuk terkait pengusaha-pengusaha pada umumnya di Tasikmalaya terkait RPA ya, rumah pakan ayam. Kami pernah mengajukan bahwa ada pembatasan terkait perusahaan-perusahaan besar, yaitu perusahaan-perusahaan berita ya tadi. Ya kalau sekarang contohnya ada kapitalis yang masuk ke kota kita yang tadi notabene-nya dia menguasai dari hulu ke hilir, gimana kami bisa bersaing dengan mereka? Ya udah, kalau tanda kutipnya kalau tidak kami melawan juga ya mereka punya sumber daya yang lebih luas. Ada kartu asnya gitu. Ada kartu asnya. Jadi sebetulnya dan pemerintah juga tahu kok. Atau tahu atau mungkin pura-pura tidak tahu gitu Pak. Tahu, tapi ya bisa jadi tadi ya beda ketika contohnya di depan masyarakat dan ketika di meja berdua. Selain daripada dengan kuantitas karyawan yang 300-an gitu ya, itu mungkin ke dampak-dampak positif daripada perusahaan ini ke lingkungan sekitar itu mungkin gimana Pak? Kalau dihubungkan dengan dunia politik ya sama saja, ada take and give ya. Nah, kita
melakukan satu program ya pasti ada tujuannya. Iya. Nah itu juga kami laksanakan juga di sini dengan wilayah jaga keamanan. Ya kami juga memberikan hal-hal positif ke wilayah. Jadi take and give tersebut ya pasti kami juga melaksanakan ya untuk kepentingan dua belah pihak. Jadi ada hal seperti itu. Ini lebih ke pengurus atau warga setempat atau mungkin ada pihak ketiga seperti ormas dan lain-lain Pak? Semuanya Semuanya itu ya. semuanya kita rangkul. Semuanya kita. Ya, Masyarakatnya kita juga ada program terkait contohnya zakat fitrah kita bagi semua untuk warga sekitar perusahaan, kemudian juga untuk pengurusnya juga. Ya kita juga sama ada terkait ormas juga, saya juga dari ormas gitu kan. Ya. Kemudian juga ada beberapa pihak yang memang contohnya kita kerjasamakan dalam hal tertentu. Bahkan dari Karang Taruna, dari KNPI dan sebagainya. Jadi untuk menjadi kekuatan itu perlu dirangkul semuanya Nah, gitu betul. Di karyawan itu berapa persen gitu ya? Yang warga sekitar itu yang di sini itu. Kalau di sini hampir mungkin bisa disebut 75%-an masih orang Pasir, Cikurul sebagainya. Jadi 75% itu dari sini Dari gitu sini. ya. Emang ada impact sosialnya. Impact gitu. sosialnya. Coba izin bertanya, kan jadi begini Pak, bagaimana dinamika politik antara perusahaan terhadap para pekerja dalam hal penetapan upah dan juga kondisi kerja di PT Taman Sari ini? Oke, kalau untuk terkait hal tersebut terkait upah dan sebagainya, kita sebetulnya bukan hanya dengan pegawai ya, karena memang kita berdasar kepada peraturan pemerintah. Kita juga ada dengan pihak perusahaan, antar pihak perusahaan dengan pihak pegawai itu diatur di Disnaker. Menaker ada ya. Kemenaker dan Disnaker. Ada dua, ada dinasnya, ada kemenakernya. Kemudian juga untuk rujukannya juga jelas di undang-undang. Sekarang undang-undang Cipta Kerja, kalau sebelumnya di undang-undang 2003 terkait ketenaga kerjaan. Selamat siang, A. Ini kami dari Universitas Siliwangi, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, pengen ngewawancara nih pengalaman AA selama bekerja di sini. Tapi sebelum kita bertanya dan AA menjawab pengalaman AA, alangkah baiknya gitu AA sekalian boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Indra Ramdhani dari Karkas Klasifikasi Area Bersih. Perkenalkan, nama saya Giral Octavia dari Karkas Area Bersih. Sebelumnya aku mau nanya nih, AA sekalian ini udah berapa tahun gitu kerja di sini? Hampir 3 tahun. 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun. Nah, selama bekerja di sini, AA sekalian ini punya pengalaman yang seperti apa gitu di perusahaan ini? ya, jadi tahu proses pemotongan ayam dari nol sampai bersih sampai jadi Bisa diproduksi, diperjualbelikan kayak gitu. Untuk tingkat kenyamanan sebagai pegawai gitu di perusahaan ini gimana? alhamdulillah sangat senang. Ya. Nyaman sih, tergantung orangnya juga kan. Tapi ya kalau di sini anak-anaknya juga semua karyawan pada baik gitu, mau mengajarin satu sama lain kayak gitu. Jadi enak aja kerja di sini tuh teh. Berarti baik dari segi pekerjaan maupun hubungan antara karyawan sangat cukup baik ya gitu ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kita tanyakan gitu ya. Terima kasih atas partisipasi dan Sama-sama teh. berkenannya gitu untuk ditanya-tanya. Semoga lancar pekerjaannya ya. Amin. Makasih ah. Ini di area produksi ya, jadi ke sini ini bagian lodi ada pengiriman atau pengiriman barang. Kalau untuk sebelah sana itu untuk proses motong. Kalau operasionalnya biasanya Bu 24 jam atau ada satu hari itu bisa berapa kali gitu? Operasional untuk pemotongan sih kita kan sampai maghrib lah ya. Iya. Tapi untuk proses selanjutnya sampai malam. Oke, berarti kalau yang malam itu ada shift gitu ya? Ya ada sih. Di Kota Tasikmalaya, kebutuhan akan ayam potong telah menjadi salah satu komoditas perekonomian yang utama dan juga mendukung perekonomian lokal. Dalam perspektif ekonomi politik, fenomena ini diuraikan melalui berbagai faktor.
Pertama-tama, pertumbuhan populasi dan urbanisasi di Kota Tasikmalaya yang telah meningkatkan permintaan akan produk-produk pangan termasuk ayam potong sebagai sumber protein yang terjangkau. Hal ini menciptakan pasar yang stabil bagi peternak ayam potong di wilayah tersebut. Selain itu, faktor politik juga turut berperan dalam dinamika ekonomi, khususnya usaha ayam potong di Kota Tasikmalaya. Kebijakan pemerintah terkait subsidi, regulasi pasar, dan dukungan terhadap sektor pertanian juga mempengaruhi produksi, distribusi, dan harga ayam potong sendiri. Di samping itu, adanya peran serta aktor politik lokal dan ada juga kelompok peternak dan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan juga mempengaruhi arah perkembangan ekonomi yang khususnya usaha ayam potong di tingkat lokal. Dari segi irisan ekonomi politik, keuntungan dari distribusi ayam potong di Tasikmalaya ini memberikan keuntungan pada sebagian pihak, seperti misalnya pada pedagang, peternak, dan juga pada pihak lainnya. Namun, ketidaksetaraan pada distribusi ini dan akses pada sumber daya dapat menjadi isu yang penting. Penelitian lebih lanjut tentang hubungan antar kekuasaan dan struktur pasar serta distribusi keuntungan dari industri ayam potong Kota Tasikmalaya ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika ekonomi politik di tingkat lokal Kota Tasikmalaya. Di Kota Tasikmalaya, ayam potong menjadi komoditas ekonomi utama yang mendukung perekonomian lokal. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi meningkatkan permintaan ayam potong sebagai sumber protein terjangkau, menciptakan pasar stabil bagi peternak. Faktor politik seperti kebijakan subsidi, regulasi pasar, dan dukungan pemerintah mempengaruhi produksi dan distribusi ayam potong. Peran aktor politik lokal juga mempengaruhi perkembangan ekonomi sektor ini. Namun, distribusi keuntungan dari industri ini tidak merata, dengan beberapa pihak mendapatkan lebih banyak manfaat dibanding yang lain.